Shalom, selamat sore. Saya akan mempresentasikan tugas minor direksi koral teknik mengenai postur dan penggunaan baton dalam conducting. Eh, Postur dalam conducting atau dirigent. Postur seorang dirigent sama pentingnya dengan postur seorang penyanyi. Posturnya tidak boleh terlalu kaku seperti kayu, tetapi juga tidak boleh terlalu lemas hingga gerakan seperti kehilangan energi. Posisi seorang dirigent sebaiknya menunjukkan sikap kewaspadaan, terinspirasi oleh energi tetapi tidak tegang secara berlebihan. Kaki dirigent harus diposisikan terpisah dengan tumit berjarak kira-kira 6 hingga 8 inci. Lutut harus tetap fleksibel dan tidak kaku. Berat badan harus didistribusikan secara merata pada bagian telapak kaki. Dirigent harus sedikit condong ke arah paduan suara dengan bagian atas tubuh tetap tegak. Kepala harus sedikit berada di depan bahu tetapi tidak dalam posisi membungkuk, karena postur membungkuk akan terlihat sangat janggal bagi paduan suara dan audiens, serta mengganggu dalam melakukan dirigent yang baik. Bagian tubuh yang paling diperhatikan oleh dirigent pemula adalah lengan. Postur tubuh harus memungkinkan lengan bergerak dengan bebas dan alami. Seberapa tinggi lengan harus diangkat? Jawabannya adalah cukup tinggi agar terlihat jelas oleh ensemble, dan rendah tetapi tetap nyaman terlihat. Bidang konduksi tinggi lengan saat memimpin bervariasi tergantung pada ukuran ensemble. Rata-rata bidang konduksi berada sedikit di bawah tinggi bahu. Hanya dalam kasus ekstrim tertentu gerakan konduksi turun sampai di bawah pinggang. Sangat jarang gerakan naik melewati kepala, kecuali pada bagian akhir suatu birama yang kadang hampir menyentuh atas kepala. Ukuran gerakan di konduksi ditentukan oleh gaya dan tempo musik. Biasanya tempo cepat membutuhkan gerakan yang agak lebih kecil. Sebaliknya juga begitu dengan musik yang lembut. Gerakan yang bagian yang keras seperti forte, fortissimo akan lebih besar dan dramatis. Di samping itu juga gestur yang lebih besar dan lebih luas itu juga dibutuhkan dalam memimpin paduan suara dalam jumlah yang besar atau banyak, kira-kira sekitar 600 orang. Untuk penggunaan baton sendiri, setiap dirigent ensemble instrumen harus belajar memimpin dengan menggunakan baton. Terlepas dari apakah alat itu akan selalu digunakan dalam setiap pertunjukan atau tidak. Bagi dirigent paduan suara khususnya, baton itu berukuran sekitar 12 sampai 14 inci. Itu adalah pilihan yang ideal untuk sebagian besar situasi. Baton yang lebih panjang mungkin diperlukan untuk memimpin paduan suara festival atau paduan suara yang besar yang dikombinasikan dengan orkestra. Meskipun lebih sedikit dirigent paduan suara yang menggunakan baton dibandingkan dengan dirigent ensemble instrumen. Terkecuali dalam dirigent lomba paduan suara tidak mesti menggunakan baton. Dirigent juga dianjurkan untuk bergantian
antara menggunakan tangan dan baton selama latihan. Beberapa komposisi terasa lebih nyaman dengan baton, dan dalam beberapa kasus dirhen mungkin ingin terus menggunakan hingga pertunjukan. Banyak dirhen paduan suara menggunakan baton ketika memimpin karya yang melibatkan instrumen dan vokal. Namun keberadaan instrumen tidak selalu menjadi alasan untuk menggunakan baton. Begitu pula sebaliknya. Ketiadaan instrumen tidak berarti baton tidak perlu digunakan. Keputusan ini bersifat personal, tetapi juga merekomendasikan penggunaan baton. Demikian presentasi saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.